Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan ibu-ibu salihah Majelis Taklim Masjid Taqwa Dumai. Kali ini ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Taqwa mengadakan pesantren Ramadan. Pelaksanaannya pada tanggal 4 dan 5 Ramadan. Ini hari yang pertama. Alhamdulillah sudah ramai ibu-ibu majelis taklim yang berdatangan satu persatu. Ya, sementara menunggu, sempatkan dulu para pengurus untuk berfoto bersama. Dilanjutkan pengarahan dari Ketua Majelis Taklim. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sholat sunat tasbih terlebih dahulu, dan ini Bapak Imam kita, Bapak Ustadz Zakaria yang akan memimpin sholat sunat tasbih. Dan ini anak sholawat Masjid Taqwa yang bersiap-siap sebentar lagi akan bersolawat. Lanjut dengan Asmaul Husna dan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri Adam yang satu, dan Allah menciptakan dari dirinya pasangan hidupnya Hawa, dan dikembangbiakan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan Ketua Majelis Taklim Masjid Taqwa kepada Ibu Yanti Arina SPD dipersilakan. Pada tekan umurnya tua, bahwa pedang bukanlah petani,
apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di acara pesantren Ramadan ini. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan upaya untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Salam hormat dari kami semua. Ini adalah kata sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Masjid Taqwa Ibu Yanti Erlinda SPD. Ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu PKMT, ibu-ibu Permata, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah hadir memenuhi undangan yang telah kami buat. Tanpa mereka mungkin saya tidak ada apa-apanya di sini, ibu-ibu ya. Tujuan pelaksanaan daripada pesantren Ramadan ini, ya salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita bisa mempererat hubungan silaturahmi. Mungkin karena Alhamdulillah kita melihat ada asisten wali kota, Bapak Lurah, dan Bapak Ustadz Afri Lagan turut hadir. Yang sama-sama hormati Bapak Kota, yang sama-sama menunaikan al-Muharram Bapak Haji Afri Lagan, ibu-ibu pengurus jemaah taklim sekolah jemaah yang saya muliakan, Ketua Majelis Taklim, Dan kata sambutan oleh Ketua Pengurus Masjid Taqwa, Bapak Dr. Andes Mukmin. senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sakit dan batin ya. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat seseorang itu beberapa derajat adil. Oleh karena itu mudah-mudahan kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu duduk sejenak di majelis ilmu seperti ini, satu jam itu melebihi daripada sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah, sangat besar disediakan oleh Allah. Juga duduk di majelis ilmu seperti ini melebihi daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Sangat luar biasa. Jika kita mengunjungi orang sakit 1 orang, itu pagi 70.000 malaikat mulutnya mengalir sejak dari pagi sampai sore mendoakan ini. Yang mengunjungi saudara yang sakit 1 orang, 70.000 malaikat. Nah, jika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, melebihi ya, mengunjungi orang sakit. Sambutan dari Bapak Wali Kota Rumah yang diwakili oleh Bapak Yusrida Esas MSI selaku Asisten Pemerintahan dan Desa, sekaligus nanti akan membuka acara pesantren kita pada pagi hari. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah kata sambutan oleh Bapak Asisten Wali Kota sekaligus membuka acara pesantren Ramadan. Setelah terus menyiapkan yang menikmati Pak Lurah Wali Kota, namun dengan tetap memperhatikan ilmu dunia. Mengingat zaman sekarang yang sudah semakin berkembang, maka selaraslah dengan tema pesantren kali ini, yakni bagaimana memotivasi diri menggapai ilmu dan menjadi muslimah berintelektual yang istiqomah. Karena tak bisa kita beribu dulu kepada mereka dapatlah usaha bercabangkan. Jika ibu-ibu giat belajar, insya Allah jiwa semakin awal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faisal Isaiman. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Dan dilanjutkan dengan penampilan syarhil Quran oleh ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Taqwa. Al-Mukarram wal Muhtaram, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Allah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gangguan. Yang mana hiduplah kita di tengah-tengahnya sebagai umat yang berperadaban modern.
saat ini. Pengaruh media sosial dalam rumah tangga memberikan perhatian yang besar terhadap etika penggunaan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Quran dengan landasan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 9 yang berbunyi Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Al-Mukarram wal Muhtaram, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang maksiat bukan hanya secara offline, tetapi online juga bisa. Gara-gara handphone suami istri bercerai, gara-gara handphone suami istri bertengkar, gara-gara handphone rumah tangga habis dibawa oleh godaan syaitan. Media sosial yang terkadang jadi pusat maksiat di dalamnya. Jadi, orang yang menjauhi maksiat, mereka nantinya akan masuk surga. Dibukakan
akhirnya ini yang ditunggu-tunggu, tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Afri Lagan, salah seorang motivator handal dari Kota Dumai. Yang terbesar jamaah ibu pasti. Walaupun menurut penelitian ada penelitian antara laki-laki dan perempuan yang paling banyak yang berbahagia itu bukan laki-laki tapi malah tapi luar biasa jamaah ini saya dengar jamaah majelis taklim ini orangnya tidak berdendam. Banyak orang mendengar tausiah dengan semangat. Manfaatkan Ramadan, hidup penuh rasa tenang. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Nama saya Afri Lagan dulu. Maka berat sulit baginya mendapat surga di akhirat. Surga di dunia salah satunya adalah mendapatkan pasangan anak-anak yang kita bahagiakan. Disebut bahagia dengan pasangan. Ya. Suaranya ada dusta ya. Bahagia Pak. Saya pernah ceramah, saya pernah ceramah, namanya saya juga sebuah keluarga. Mereka sedang belum berganti, belum mau diganti. Kalau mau ganti dia makan dulu. Gak ganti. Ya Allah, mohon maaf ya. Jangan senang langsung. Mau di tak mudah sakit. Saya pernah ceramah di Bukit Datu. Saya pikir ya, umurnya itu saya pikir yang pertama kata Nabi, Farhatul Idul Fitri. Gembira pertama ketika nanti berbuka. Betul? Jam 5:30, senyum luar biasa. Jam 6 itu luar biasa. Kenapa? Bahagia kenapa? Nanti saatnya waktu berbuka. Siap Ramadan. Gembira yang kedua kata Nabi, Lisaimin Farhatani. Gembira yang kedua nanti, yang penting ini ya. Ini masuk dalam materi pembahasan. Gembira yang kedua, ketika nanti dengan bekalan puasanya. Bekalan itu maksudnya apa ya? Tingkat kebaikan ketika di bulan puasa. Apa kata Nabi? Gembira yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan Allah adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang umur 50 ke atas, anak-anak umur ada terlinting ya, oh malu. Udah 50 ke atas. Yang umur 60 ke atas. Luar biasa. 70 ke atas. Oh, siap-siap ya. Itu udah marah ya. Ustaz Ido, bukan. Oh itu ya. Kata Nabi, pemutus kenikmatan yang membuatkan manusia. Kata Nabi, pemutus kenikmatan yang membuatkan manusia ketika dia selalu mengingat kematian. Yang tadi 70 sahabat dalam kisah 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah menunggu Ramadan. Kenapa? Tidak ada yang bulan baik sehebat bulan Ramadan. Salah satunya adalah di bulan Ramadan puasa kita dengan ibadah siapa diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Al-Sawma Ramadan iman wa ihtisaban taufiq lahu ma taqaddama
doa anak dari sering waktukan pada makanya untuk begitu. Jadi kalau mana-mana originnya pertama bertobat. Yang kedua, kalau dia sudah dewasa, ada bicara dari hati ke hati, jangan dia berbuat. Itu kalau yang kedua. Orang yang bahagia itu menyembuhkan penyakit. Kenapa? Ketika bahagia, kondisi tubuh kita keluar dari alam endorfin, dia keluar setelah bahagia tenang rasanya, dan bahagia dan tenang itu mempercepat kesembuhan seseorang. Semakin siang, acara semakin meriah karena diisi juga dengan kuis berhadiah. Yeay. Kasih sayang. Cing. Siapa nama Ais? Itu yang Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa liwalidina wa lahum kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Sungguh beruntunglah setiap kali nama baginda Rasulullah disebut bisa kita masih sanggup mengucapkan salawat. Sungguh beruntunglah orang-orang yang disebutkan nama Muhammad, jiwa yang bergetar karena cinta, bibir kering, mata mencari-cari, telinga sayup-sayup terkenal, pikiran membayangkan kenal siapa dirinya, maka dia akan sangat kenal siapa. Kegiatan ditutup dengan muhasabah diri yang disampaikan oleh Ustazah Sri Marhaini. Mudah-mudahan manusia hanya untuk mengejar satu waktu. Apakah itu? Waktu sholat. Sebanyak kaki yang melangkah, sebanyak tempat yang kita tuju, setinggi apapun langit yang kita tatap, hanya satu yang akan Allah perhitungkan. Apa itu? Sebanyak mana langkah kaki yang kita gunakan menuju ke rumah-rumah yang di dalamnya asma Allah disebut. Akan ditanya supaya kami kenapa kita mau menyelidiki? Punya sawah. Oh iya punya sawah. Kalau tak ada sawah, gimana ada campak lagi? Kita sekarang tak punya halaman dari rumah. Semuanya dari batu. Itu artinya apa? Minta sama Allah. Minta sama Allah setiap bumi yang kita pijak akan bersaksikan. Sebagai orang baik cukup, bukan sebagai orang berpangkat, bukan sebagai orang berharta, bukan sebagai orang yang dimuliakan di mana-mana, tidak, hanya sebagai orang baik. Ketika jenazah terjun, hanya satu yang ditanyakan oleh protokol. Semua yang hadir saksikan, apakah jenazah ini baik?
Alhamdulillah, acara pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh Masjid Taqwa berjalan lancar dan sukses. Barakallah. Oke, jangan kemana-mana dulu karena masih ada part 2 pesantren Ramadan hari kedua. Untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manji, mantap jiwa. Oke.